Sesaat lagi, segera kami hadirkan Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Selamat mengikuti. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam Smart Listener. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Sudah masuk ke bulan Oktober 2023 ya. Tidak terasa 2 bulan ke depan kita akan meninggalkan tahun 2023. Mungkin pertanyaannya adalah seberapa besar kira-kira resolusi-resolusi yang Anda wujudkan itu sudah bisa Anda dapatkan selama tahun ini. Karena biasanya kalau menjelang penghujung itu banyak yang mereview tentang, wah resolusi saya itu satu persatu udah tercapai nih, udah terlampaui nih. Karena memang tiap tahun itu akan ada resolusi-resolusi yang baru. Apakah resolusi Anda berhubungan dengan pendidikan yang terus ingin Anda dapatkan dari tahun ke tahun? Udah diploma misalnya, harus lanjut ke sarjana, harus lanjut ke pasca sarjana, sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, tapi permasalahannya, apakah mungkin pendidikan lanjutan itu bagian dari sebuah investasi karir atau justru risiko keuangan? Yuk kita bahas, walaupun bukan dalam program Financial Planner atau Financial Wisdom, tapi program satu ini berhubungan dengan bagaimana caranya Anda mampu menjalankan bisnis Anda dalam program Smart Enterprise. Saya bersama dengan CEO Jakarta Consulting Group, sudah ada Ibu Patricia Susanto. Malam Bu Patris. Malam Mas Daryl, selamat malam Smart Listeners, semoga semuanya sehat ya. Yes, gimana sehat Bu Patris? Sehat, cepet juga ya Mas ya, tinggal 2 Gak bulan kerasa ya? lagi di 2023 ini ya, gak kerasa loh. Betul. Tapi boleh tanya sedikit nggak Bu? Mungkin ini sifatnya agak lebih menuju agak lebih pribadi bisa, ranahnya Mm. perusahaan juga bisa. Resolusi yang secara pribadi Bu Patris sudah dapatkan di tahun ini apa? Nah, tadi itu waktu Mas Daryl membuka itu kan percakapan kita sore ini, itu saya juga, oh iya ya resolusi saya ngapain aja nih, yang pasti banyak kan yang belum berhasil daripada yang sudah berhasil. Iya. Pertama kan klasik ya Mas ya, mau Yes. turun berat badan, itu juga nggak berhasil udahan. Udah itu Ya. cuman Ini udah terlampaui ya. terlampaui apa ya naiknya. Siapa tahu resolusinya udah terlampaui kan? Itu nggak berhasil nih, tapi ada Oke. beberapa resolusi yang berhasil juga gitu kan. Apa tuh namanya, kita kemarin niat untuk melakukan aktivitas sosial lebih banyak. Nah, Hmm. itu kita berhasil. Kemudian itu udah melampaui target dari kantor. Hmm. Kemudian kita juga mau ada education fund untuk Ah, teman-teman di kantor, itu juga oke. sudah. Kemudian Hmm. kita sekarang sedang nih lagi baru mau mulai Hmm. untuk masuk untuk pengembangan diri. Jadi untuk masing-masing individu Oh. diberikan kesempatan untuk pengembangan diri, entah itu Hmm. mereka mengambilnya secara formil atau Hmm. sertifikasi atau apapun, itu Hmm. eh, baru diinisiasikan dan baru mulai sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu ini. Yes. Agak telat gitu ya dari resolusi kita yang awal tahun agak telat, tapi ya lumayan lah gitu. Oke, baik. Wah, Tapi ini banyak sebetulnya. juga sih resolusi-resolusi yang belum berhasil ya Mas ya. Jadinya banyak kan yang nggak berhasil kayaknya. Tapi setidaknya secara bisnis itu resolusinya sudah ya kalau dipresentasikan itu 70-30 lah ya. 70% keberhasilannya, 30% yang tertunda. Jangan bilang nggak berhasil ya Bu ya. Tertunda Belum ya. tertunda, kita tunda tahun depan. Iya. Bu Patris, boleh nggak? Saya juga pengen tahu dan juga sebenarnya juga perlu tahu. Nih kan kalau Hmm. biasanya kan kita bicara masalah bagaimana membangun bisnis dari sisi bisnis keluarga misalnya, corporate yang profesional, baik pemerintahan dan juga swasta. Tapi kenapa kok hari ini tertarik Bu Patris untuk membahas tentang pendidikan lanjutan? Dan ada keterangan berikutnya, ini sebenarnya investasi karir kah atau risiko keuangan? Apa pertimbangannya Bu Patris? Nah, ini kemarin ini karena kami sedang mendampingi beberapa perusahaan untuk planning di 2024 gitu kan Mas. Mhm. Nah, di situ selalu ada topik succession plan. Siapa nih profesional-profesional yang kita bisa promosikan Mhm. untuk naik ke jenjang berikutnya. Mhm. Kemudian pertanyaan berikutnya, kompetensinya udah sesuai belum? Oh, Ya. ternyata banyakan yang belum sesuai daripada yang sudah. Mhm. Jadinya, pertanyaan berikutnya lagi, bagaimana biar mereka memiliki kompetensi yang sesuai, gitu kan? Nah, salah satu jawabannya adalah kita masukkan mereka ke jenjang pendidikan berikutnya. Entah itu mereka dari diploma ke S1 maupun S1 ke S2. Kalau Mhm. S3 kayak jarang sih dari perusahaan yang meminta S3 ya Mas ya. Mhm. Iya. Kecuali pendidikan. Tapi biasanya
kita dari S1 ke S2, entah itu bentuknya MBA atau itu sertifikasi atau apapun itu juga, tapi Hmm. biasanya pendidikan ini. Nah, kemudian pertanyaan dari perusahaan adalah siapa nih yang membayarin? Gitu kan? Siapa yang Ah, membiayai semua ah, ini? Oke deh, kalau perusahaan yang membiayai, komitmennya gimana? Oh, adalah kita kan ikatan dinas dan lain sebagainya. Nah, dari para pekerjanya ini sendiri nih yang menjadi ironik menurut saya ya. hmm, Banyak sekali perusahaan yang sudah membuka peluang, oke kita buatkan beasiswa, kita adakan ikatan dinas, hmm. akan tetapi para pekerjanya tidak mau mengambil. Ah, Ini menurut saya juga menjadi dilema karena setelah hmm, ditanya dan ditanya mendalam juga, hmm, mereka khawatir kalau saya tinggalkan pekerjaan saya untuk ambil S2, itu kan biasanya hmm, 2 tahun atau 3 tahun ya, kalau yang eksekutif hmm. program mungkin lebih lama ya, bisa 3 tahun Ya, ya. hmm, Tapi kalau yang regular program itu kan biasanya 2 tahun. Nah, mereka takut untuk nanti waktu mereka kembali, mereka hmm. akan kehilangan posisi tersebut. Atau Oke. mereka harus apa ya namanya, posisi yang dijanjikan tadinya Hmm. sudah diisi oleh orang Orang lain. lain. Hmm. Jadi mendingan mereka ngambil sertifikasi-sertifikasi saja. Tapi jangan sampai nanti posisinya hilang. Itu sih ketakutan finansialnya ya, stabilitas finansialnya kan otomatis kalau disekolahkan pun gajinya berkurang kan Mas. Nggak mungkin Hmm. dong gajinya sama dengan waktu dia kerja full time gitu Ya, kan. ya, ya, ya. Nah, Dan, itu menjadi pertimbangan banyak profesional yang tidak mengambil. Ya menurut kami sayang sekali nih, opportunity-nya di Indonesia itu banyak sekali. Kenapa tidak meluangkan waktunya seperti itu? Tapi hmm, keberatan-keberatan itu juga masuk akal. Kalau sudah hmm, berkeluarga, mereka kehilangan mata pencarian, itu bukan kehilangan lah, menurun pendapatannya menurun, itu ya, kan juga impact langsung kepada lifestyle ya mereka. Nah, betul. ini menjadi pertimbangan utama seperti itu. Oke, tapi Bu, boleh nggak disampaikan kira-kira kalau bicara masalah kompetensi, Mm-mm. seberapa penting sih kompetensi ini dalam sebuah perusahaan ya, ketika orang berusaha untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sebetulnya apakah memang dianggap sebagai sebuah peluangkah buat para kandidat atau justru apa ancaman untuk para kandidat tersebut? Nah, itu yang kita melihat menjadi dilema, Mas. Karena waktu untuk di perusahaan itu menjadi suatu requirement, gitu kan, untuk naik ke jenjang karir berikutnya. Tetapi bagi para pekerja itu dianggapnya sebagai ancaman karena mereka Iya, takut ada orang lain yang nyelip nih. Dia yes, lagi betul. sekolah, enak-enak sekolah, oke deh kita deketan dinas nggak masalah. Nah, Perusahaannya butuh. Nah, ya. ada yang nyelip nih dia pro hiring gitu kan. Dia pro hiring, waktu dia masuk pun posisinya sudah tidak ada, apalagi dengan dinamika perubahan yang luar biasa ini. Ya, Nah, ya. itu yang menjadi dilema. Sedangkan untuk perusahaan menjadi suatu requirement. Ini Mhm. kayak ayam sama telur nih nggak ketemu-ketemu Ya, nih, mau mana yang duluan ya? mana yang duluan nih. Nah, ini yang sebenarnya menjadi salah satu concern untuk perusahaan-perusahaan Indonesia Mhm. karena kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni, Ah, gitu. oke. Bukannya nggak mau ya, bukannya nggak mau, tapi kita kurang. Bukannya nggak ada, kurang aja jumlah orangnya tuh kurang, gitu. Oke, oke. Berarti sebenarnya faktornya itu lebih melekat di people-nya atau SDM-nya ya, Bu Patricia? Betul. Ya, Kalau oke. kesempatan biasanya perusahaan yang sudah mapan, yang sudah cukup rapi dan juga sudah besar, itu memberikan kesempatan, Ya. malah mendorong gitu kan. Nah ini yang didorong-dorong nih nggak mau nih Mas, gitu. Kitanya gerak kita sendiri gitu ya. Udah Iya dimotivasi, nih. difasilitasi, disupport aja Mm-mm. nggak mau gitu. Oke, Gitu. baik. Ini keadaan sementara yang disampaikan oleh Bu Patricia, tapi kita masih punya 3 sesi ke depan. Nanti di sesi kedua, saya minta kesediaan Bu Patricia untuk sedikit komparasi lah. Karena banyak sekali pro hiring yang datang dari mancanegara, seperti mungkin Australia, atau daerah-daerah atau negara-negara lainnya yang ternyata mereka tuh people-nya itu mau didorong gitu loh. Nah, bagi people atau SDM kita sendiri kan, kalau saya pribadi sih itu sebagai sebuah ancaman dan juga tantangan juga ya Bu Patricia. Karena melihat, wah ini slotnya udah diisi sama orang asing nih, jangan sampai gitu loh. Betul. Kompetitornya itu ya tidak sehat dalam artian, kok lebih mampu, lebih mau orang asing ketimbang kita.
orang Indonesia sendiri yang diberikan kesempatan, tapi kita nggak termotivasi. Bagaimana pandangan Bu Patris tentang hal ini? Kita bahas di sesi berikutnya. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Oke, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Enterprise bersama dengan Ibu Patricia Susanto. Beliau adalah CEO dari Jakarta Consulting Group ya, yang hari ini coba sedikit membahas tentang pendidikan lanjutan, apakah bagian dari sebuah investasi karir atau risiko keuangan. Tadi risiko keuangan itu sudah disampaikan bukan berarti kehilangan mata pencarian, tapi menurunnya mata pencarian karena pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Nah, di sesi pertama akhir pun tadi saya sempat menanyakan, boleh nggak Bu disampaikan tentang komparasi dari pegawai asing atau people asing atau SDM asing yang mereka tuh bisa menangkap sebuah momentum peluang karena dari negaranya pun udah diberikan kesempatan, difasilitasi, tapi mereka mau gitu loh untuk terjun langsung as a profesional yang di-hiring oleh perusahaan. Nah, bagaimana keadaan ini di Indonesia, Bu Patris? Nah, ini yang menarik sebenarnya, Mas. Jadi kalau secara psikologi sama gitu kan. Tadi kalau Mas Daryl mengatakan, maaf ya Mas ya, kalau dia mengatakan orang Indonesia didorong-dorong sulit dan orang dari luar negeri mungkin mereka lebih up to the opportunity gitu ya. Iya. Sebenarnya enggak juga. Karena di sana sudah habis gitu kan, atau dia sudah posisinya dia juga sudah kurang, dia pindah ke Indonesia karena dia sudah berbekal gitu kan. Ya. Nah, ini yang menarik, karena kitanya sendiri merasa terancam, kita seperti mengurung diri tidak mau keluar gitu kan. Sedangkan kita lihat juga banyak sekali profesional Indonesia yang bekerja di luar negeri very successful, kesananya juga dengan program beasiswa dan lain sebagainya, itu juga baik-baik aja. Tapi yang menjadi ancaman adalah orang Indonesia ini, bukan orang Indonesia, profesional ini kadang-kadang diberi kesempatan, tadi itu khawatir apakah mereka mampu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau sama gitu kan. Nah, ini begitu kita sudah selesai dengan kuliah S2-nya misalnya ya, paling umum kan S2 ya. Itu nanti kita di-compare dengan yang expat dari luar yang sedang mencari pekerjaan di Indonesia. Sekarang banyak sekali expat dari luar mencari pekerjaan di Indonesia. Dari Australia, kita dari Jepang banyak, dari Cina lebih banyak lagi gitu kan yang berpendidikan. Nah, ini kita harus bisa compete.
Masalahnya mereka punya other experience. Ya. Orang Indonesia experience-nya hanya di Indonesia. Sehingga waktu kita bernegosiasi, waktu kita melihat opportunity, itu lingkupnya lebih sempit. Nah, keuntungan kita mengambil pendidikan lanjutan sebenarnya adalah membuka wawasan, gitu kan, Mas. Nah, ini yang membedakan kita dengan mereka, karena mereka expat, jadi seakan-akan mereka lebih punya wawasan yang lebih besar. Ya. Tapi bukan berarti mereka lebih mampu ya. Saya menemukan banyak orang Indonesia yang jauh lebih mampu daripada ekspatnya kok, gitu kan. Menang bulenya aja gitu kadang-kadang. Saya juga merasa, waduh, ini menang bule sama menang bahasa Inggrisnya aja, gitu kan. Tapi kalau kita bilang kemampuan, kemahiran, orang Indonesia jauh lebih mahir. Sebenarnya gitu ya, Mas ya. Nah, ini membungkusnya itu biasanya diperlukan untuk di pendidikan lanjutan yang biasanya mereka diajarin untuk bisa mereka membungkus kemampuan yang tadinya tidak yang tidak sesuai jadi lebih sesuai. Begitu, Mas Daryl. Baik. Bu, saya jadi berpikir gini loh, Bu. Apakah mungkin perlu dikompetkan antara skill versus kompetensi? Mana yang kira-kira dibutuhkan di ruang kerja Indonesia saat ini? Dua-duanya, skill dan kompetensi semuanya sangat dibutuhkan, terus paralel. Kalau kompetensi itu kan kita melihat kemampuan kita bekerja, kalau skill itu kan lebih ke hard skill-nya itu sendiri ya, Mas ya. Kita kan knowledge, skill, attitude biasanya kan gitu kan. Nah, yang diperlukan juga adalah attitude-nya. Attitude itu dimana mungkin kita nggak ngerti, kita nggak mampu, tapi kita mau belajar. Nah, kemauan itu yang kadang-kadang tidak semuanya memiliki. Hanya segelintir orang yang mau go to the extra mile. Nah, itu juga yang sebenarnya dengan pendidikan lanjutan, dengan adanya project-project, kita diberikan paparan, itu sebenarnya membantu sekali untuk mereka lebih bisa membuat situasi ini lebih bisa membungkus situasi itu, dan juga mereka bisa mau go to the extra mile. Nah, seperti itu, Mas. Ya, dalam hal ini Jakarta Consulting Group memberikan kesempatan sebetulnya untuk para expertise di bidangnya yang mereka ingin go to the extra mile dengan harapan mampu bersaing, memenuhi lapangan pekerjaan, apalagi di era digital saat ini kan udah mulai open source tuh, udah kebuka mana-mana, banyak yang datang, banyak yang pergi, kemudian juga jangan sampai kita hanya menjadi penonton saja gitu dan nah ini intinya. Bu Patris mungkin boleh di-teasing nih Bu tentang sekolah lagi setelah kerja. Saya tertarik untuk sedikit membahas hal ini, walaupun nanti bahasanya full di sesi yang keempat ya. Apa dan bagaimana yang menginisiasi dari Jakarta Consulting Group melakukan sebuah program ini? Apakah pertimbangan tadi yang Ibu sampaikan di sesi pertama sampai dengan kedua, atau ada hal lain sehingga ini benar-benar menjadi concern dari program Jakarta Consulting Group? Sebenarnya bukan program kami ya, Mas ya. Ini program bersama dari alumni saya. Nah, ini bukan programnya Jakarta Consulting Group. Jakarta Consulting hanya membantu aja nih sebenarnya menyebarluaskan. Nah, kami melihat opportunities untuk sekolah di luar negeri itu kan banyak ya, Mas ya. Banyak sekali ke opportunity-nya. Tetapi kenapa sedikit sekali yang mengambil? Kita melihat juga tadi itu concern-nya. Mereka lama, mahal, takut juga kembali kemudian nanti pekerjaannya sudah hilang gitu kan. Tidak semua perusahaan hold on to your job while you're there gitu kan. Nah, serta tadi itu yang paling banyak mengeluh kesah adalah mahal sekali ongkosnya itu. Nah, kenapa kita ada scholarship, ada beasiswa yang benar-benar full funded, dibayar mulai dari tiket pergi hidupnya sampai dengan sekolahnya. Dan itu dari alumni saya dari USC. Nah, itu sekolahnya cukup baik juga. Sekarang masuk ke top 50 di US, top 30 even di US untuk kita memberikan beasiswa. Nah, dan programnya juga cuma 1 tahun, jadi lebih pendek. Nah, sehingga ini sebenarnya yang menarik juga adalah kalau kita bisa kuliah di luar negeri, itu adalah networking-nya. Networking itu menurut saya tadi kembali lagi nih, enakan sekolah atau tidak, atau kita memerlukan jenjang karir. Menurut saya networking itu akan membawa kita ke level yang berikutnya. Bukan hanya kita masalah knowledge, skill, tapi tadi kan attitude ya Mas ya, plus networking. Networking itu kita kenal sama siapa gitu kan. Kita pernah kuliah bareng siapa atau di alumni yang mana. Itu akan membawa kita ke level yang berikutnya karena orang-orang di sini akan lebih open, akan lebih terbuka,
akan lebih mau membantu. Kita lihat aja deh alumni-alumni kalau di Indonesia, alumni UI, UGM, ITB, itu kan luar biasa gitu kan, jejaringnya luar biasa. Zaman dulu kita lihat ada Berkeley Mavia lah, ada macam-macam lah, banyak lah pokoknya itu semuanya. Dan itu membuat semua orang bisa bekerja sama. Nah, itu juga menjadi salah satu opportunity, entah kita mau jadi profesional, entah kita mau jadi entrepreneur, opportunity networking itu menjadi salah satu kunci untuk di jenjang karir berikutnya. Dan itu menarik kalau kita sudah pernah bekerja. Beda ya waktu kita kuliah S1 sama kita kuliah S2. S2 itu orang-orang udah kerja, udah pikirannya udah berbeda. Opportunity yang kita grab pun lebih banyak, lebih bervariasi gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu angle yang paling penting menurut saya pribadi ya Mas ya. Adalah di networking-nya itu sendiri. Itu. Oke, jadi sebetulnya ini bagian dari program untuk perluasan networking dan juga mendapatkan kesempatan-kesempatan baru untuk memperluas segmented pekerjaan di Indonesia. Nah, sebetulnya kalau kita bicara masalah pendidikan lanjutan investasi karir atau risiko keuangan, ini lebih mengarah kemana, Bu? Apakah mungkin dari program ini sendiri itu lebih mengedepankan ke investasi karirnya juga tanpa harus memikirkan risiko keuangan atau bagaimana? Betul, jadi ini lebih ke investasi karir, fokusnya kan nanti setelah selesai ini semuanya, setelah Anda dapatkan S2, bisa karirnya lebih bagus lagi, tetapi keuangan itu selalu ada resiko, biarpun semua di cover, apapun itu ya Mas ya, nggak ada yang perfect kan, opportunity tidak ada yang perfect ya Mas ya. Kita bicara fakta ya. Faktanya saja nih, kita nggak mau terlalu indah-indah, kita faktanya aja ya Mas ya, biarpun semuanya sudah di cover, tapi tetap saja ada resiko bahwa pendapatannya pasti berkurang. Ada resiko waktu Anda kembali itu tidak mendapatkan pekerjaan yang sama. Tetapi bisa lebih baik. Bukannya berarti lebih buruk kan? Pasti bisa lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang menurut saya harus dilihat kembali. Banyak juga yang mengatakan nanti kita harus jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Yes, itu juga menjadi pertimbangan. Apalagi kalau sudah mau masuk S2, biasanya sudah kerja, mulai berkeluarga, itu menjadi hambatan. Tapi saya selalu melihatnya, oke, kita mungkin ngambil waktu 1 tahun. Tapi nanti kita gain-nya itu bisa berpuluh-puluh tahun. Gitu. Jadi dilihatnya jangan, aduh anak saya masih kecil 1 tahun saya nggak ketemu. Benar, setuju. Saya kalau 1 tahun nggak ketemu anak saya juga nggak mau gitu kan. Tapi selalu bisa dicari caranya untuk melihat future-nya itu. Kadang-kadang S2 itu akan membantu. Tidak perlu S2 di universitas yang formal ya Mas ya. Saya selalu mengatakan dimanapun itu, entah you want to get certification, diploma, apapun itu juga, yang penting tadi itu kemampuan kita meningkat dan bukan di lingkungan yang sama. Karena kalau di lingkungan yang sama ya percuma. Jadi kita tuh menarik sekali, banyak sekali di program MBA ini yang backgroundnya dari scientist, dari engineer, bukan dari bisnis. Karena kalau dia udah ngerti bisnis, ngapain ngambil bisnis lagi? Udah jago. Gitu kan. Yang dari engineer, dari science, dari industrial science, dari mechanical engineering, dari food science, mereka ingin tahu bisnisnya gimana. Bahkan ada yang dari lawyer masuknya ke bisnis juga gitu. Karena mereka ingin tahu sisi bisnisnya kan, Mas. Iya, betul. Jadi ya kalau dia udah bisnis ke bisnis lagi ya udahlah, biasa aja. Udah gitu. tinggal ngurusin doang gitu ya. Penasarannya nggak ada. Jadi want-to-nya nggak ketemu gitu. Oke, kita break sebentar ya Mbak Patris ya. Ini semakin menarik karena ternyata saya baru nemu gitu loh. Kalau kesempatan ini tuh jangan dilewatkan. Tapi mungkin perlu pemahaman yang lebih komprehensif, yang udah buat keluarga, yang berkeluarga tadi harus meninggalkan istri mungkin, putra-putrinya. Tapi benar kata Bu Patris, futures-nya dong dilihat. Pokoknya banyak sekali manfaatnya. Nah, bagaimanakah caranya? Nanti kita bahas lebih detail di sesi berikut. Termasuk apa hubungannya dengan program Smart Enterprise kali ini dan juga konsep program yang disampaikan oleh Bu Patricia Susanto. Kami beri saat kembali setelah komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan,
melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Enterprise malam hari ini bersama dengan Bu Patricia Susanto. Beliau adalah CEO dari Jakarta Consulting Group yang terus membahas tentang pendidikan lanjutan, investasi karir, dan juga risiko keuangan. Apakah dua statement terakhir itu merupakan sebuah pertanyaan pribadi yang harus Anda jawab? Karena dari apa yang disampaikan Bu Patricia tadi, betul, kalau risiko keuangan itu identik dengan pendapatan yang pasti berkurang karena harus mengikuti program lanjutan, tapi bukan berarti itu sebuah halangan agar investasi Anda di karir itu tidak bisa naik dengan mudah. Bisa, tapi butuh pengorbanan. Nah, itu yang penting dalam kehidupan ini. Nah, mungkin di sesi ketiga saya mau lebih fokus tentang manfaat dari program yang disampaikan Bu Patricia sehubungan dengan karir Anda, baik itu di perusahaan atau karir Anda yang ingin memulai bisnis baru, karena banyak tadi orang-orang yang berasal dari background education yang berbeda, dokter kah, mungkin lawyer kah, atau dari background yang lainnya, itu tertarik untuk mendalami bisnis lanjutan sebagai penerapan dari karirnya. Nah, bagaimana? Apa impact yang bisa disampaikan dengan program ini, Bu? Karena nanti di sesi keempat kita akan fokus tentang how to-nya. Bagaimana sih mengikuti program ini? Silakan, Bu Patricia. Oke, jadi kalau di program ini tuh sebenarnya lebih impact-nya adalah kita mencari gini. Jadi mungkin saya kasih latar belakang sedikit ya Mas Daryl ya. Ya. Jadi kita latar belakangnya itu adalah alumni merasa program MBA itu kan tadi kan salah satunya kan 2 tahun biasanya. Nah, di sini kita MBA cuma 1 tahun. Jadi kan tidak terlalu lama ya meninggalkan keluarga maupun kita tapi intensif, jadinya ini memang benar-benar dipadatkan. Nah, di situ kenapa kita berikan juga bantuan finansial secara full funded. Kemudian juga kita melihat impact-nya adalah waktu mereka kembali ke Indonesia, mereka bisa mendapatkan network tadi itu. Jadi salah satu sekolah saya yang dulu USC itu University of Southern California, salah satunya adalah kita punya network alumni terbesar di Indonesia. Kita punya sekitar 3.000-an alumni kalau tidak salah. Nah, di situ kita bisa melihat impact-nya waktu kita kembali ke Indonesia adalah kedekatan dengan alumni, networking yang juga lumayan. Kemudian juga kita melihat diverse industri tadi itu, Mas. Karena yang hadir juga dari luar negeri itu banyak sekali. Jadi bukan dari Amerika saja, tapi banyak sekali international students yang bergabung sehingga mereka mendapatkan pandangan yang berbeda-beda dari orang Jepang, dari orang Cina sendiri, dari orang Korea maupun orang Eropa maupun orang Latin Amerika, pandangannya beda-beda karena masalah yang mereka hadapi di negaranya juga berbeda-beda, gitu kan? Jadi persepsi-persepsi seperti ini yang menarik.
Jadi salah satu diskusi yang kita pernah ada gitu ya, Mhm, adalah ini tapi dengan alumni yang lain adalah kalau di China mhm. family business itu nyambung dengan biasa kita bicara tentang family business ya, Ya, ya. berkarir politik itu salah satu keharusan kalau Ah, mau memang menjadi an empire gitu. oke. Jadi memang ada yang di-groom untuk masuk ke politik. Mhm. Sedangkan kalau kita di Indonesia, kalau udah bisnis ya bisnis, politik ya politik, Mmm, beda kan? iya, iya, iya. Dikasih garis tegas kalau bisa gitu kan. Nggak boleh politik gitu kan. Kalau itu family business ya fokuslah ke your business, nggak boleh politik. Tapi Heeh. kalau teman-teman dari Cina mengatakan, no, nggak boleh. Harus ada yang di politik, harus ada yang di bisnis. Saling menyokong. Begitu juga teman-teman dari Latin Amerika mengatakan hal yang sama. Kemarin Mhm, kita diskusi bareng aja dengan beberapa teman tentang family business dan politik. Jadi mhm, itu mhm, pandangan yang sangat menarik. Kalau di Indonesia banyak yang mengatakan tabu, udah politik politik, bisnis mhm, bisnis gitu mhm. kan. Nah, pandangan-pandangan seperti itu nggak akan kita dapat kalau kita hanya bergelut di lingkungan yang sama gitu kan. Oke. Bukannya kita mengatakan dia benar, dia salah, atau kita Iya, yang iya. benar atau dia yang lebih baik, enggak. Tapi kan kita cuma melihat, oke, dia alasannya kenapa. Nah, Mhm, begitu juga kalau dengan teman-teman dari Latin Amerika. Mereka punya tuh sederetan alasan kalau untuk kita harus melakukan pendidikan, investasi untuk anak-anaknya. Itu beda mhm, lagi dengan mhm, flavor yang Asia. Nah, hal-hal yang seperti itu menurut saya sangat mhm. menarik dan itu bisa didapatkan kalau kita bergabung di universitas yang memang mempunyai global network. Kita juga melihat bahwa international student-nya cukup banyak. Nah, Mhm. itu baru menjadi menarik gitu, Mas. Oke, jadi sebenarnya ini lepas dari mana yang benar, mana yang tidak itu dibuka dulu ya, jangan sampai Dibuka dimasukin ke dulu arah karena situ nggak ya. kita bilang kita paling benar nggak juga sih gitu kan. Ya benar Iya, nggak iya, juga sih kalau di Indonesia nggak bisa juga gitu iya, kan. iya, iya. Perlu Tapi dia adaptasi culture yang berbeda ya. iya, nah Mhm, adaptasi culture yang berbeda ini kadang-kadang membuat kita berpikir, oh ini bisa nih sebenarnya ini yang satu titik ini bisa kita bawa ke Indonesia gitu heeh, kan, heeh, atau oh ini kita bisa bawa nih, kita bisa modifikasi. Nah heeh. itu menurut saya yang pengalaman yang sangat berharga Oke, gitu. oke. Tapi kalau pandangannya Bu Patricia sendiri, bagaimana respon terhadap program ini? Apakah memang ada satu, growth mindset yang lebih besar ketimbang fixed mindset tadi, atau bagaimana sebetulnya dengan hadirnya Jadi program? salah satu kriteria program untuk ikut program program beasiswa ini, memang harus punya growth mindset. Jadinya itu salah satu requirement-nya. Jadi kita melakukan seleksinya juga cukup ketat. Mhm, mhm. Kita mau melihat kemampuan mereka berpikir, beradaptasi, dan Oke. tadi juga bisa melihat pandangan-pandangan yang berseberangan gitu kan. Iya. Nah, tapi yang paling penting juga dari program ini kita meminta mereka untuk kembali ke Indonesia. Jadi komitmen kami dari alumni adalah untuk mereka harus kembali ke Indonesia, Mhm. bekerja di Indonesia selama 5 tahun. Oke, Setelah oke. tidak ada ikatan dinas, boleh kerja, Mas Daril dapat scholarship-nya misalnya, Mhm, mhm. boleh kerja di mana saja, nggak perlu dengan kami, boleh kerja di mana saja, tapi you have to prove that you have komitmen untuk kembali ke Indonesia. Itu penting buat kita. Karena program ini kita buat untuk mereka memang belajar di luar tapi mengambil yang baik-baik dan tadi itu Mhm. ini bisa kita modifikasi Indonesia Oke. sehingga kitanya lebih baik lagi. Iya, iya. Kalau udah kemudian mereka nggak mau pulang ya percuma dong kita kasih orang terus Iya, iya. pulangan saya juga maunya mereka komit untuk kita bangun Indonesia bersama. Iya. Agak-agak nasionalis ya, main juga ya. Gitu. Ini kan mewakili yayasan, jadi agak nasionalis gitu. Iya, iya, iya. Siapa tahu mungkin mereka lebih betah di sana, ketemu pasangan hidupnya mungkin ya. Ini bagi yang masih single, ini kan beda cerita ya Bu Patricia. Waduh, itu berat itu berat. Itu berat kalau udah ada pasangan itu berat. Topik yang begitu. Makanya nanti kita coba bahas lebih detail spesifikasinya apa gitu loh, agar Smart Research yang mendengarkan perbicaraan kita malam hari ini bisa Wah, mengikuti program ini. Sedikit saya mau, menanyakan 2 menit sebelum kita break, mohon izin, Bu Patris, kalau
bicara masalah take and give atau give and take-nya. Ini komitmen seperti apa yang dituntut dalam tanda petik ya, setelah mengikuti program ini selesai, kan tadi Bu Patis mengatakan nggak ada ikatan dinas. So apa, take and give atau give and take yang bisa dilihat? Kita nggak minta apa, hanya mereka minta komit untuk ke Indonesia, entah mau kerja dengan perusahaan yang mereka sudah bekerja saat ini, atau dia mau menjadi entrepreneur, itu saja. Dan mereka pastinya untuk bantu kita untuk menggulirkan program scholarship ini, beasiswa ini ke depan. Kita program 5 tahun, ini adalah tahun pertama kita. Jadinya ini kita baru launching tahun ini, dan semoga siapa yang menerima beasiswa ini akan bisa menjadi champion untuk di tahun berikutnya. Itu yang kita minta. Very simple. Oke, sesimpel itu ya. Nah, nanti di sesi terakhir kita akan coba lebih tajam. Sesimpel itu. Iya, kita akan coba lebih tajamkan di sesi terakhir tentang how to-nya. Bagaimana sih mengikuti program ini, term and condition seperti apa. Karena saya yakin syarat dan ketentuan berlaku ya. Dari tadi Bu Patus mengatakan ini proses seleksinya begitu ketat, bahkan dua ketat itu menjadi satu dari sekian pertimbangan yang harus diikuti oleh para kandidatnya. Kita break sebentar, Bu Patrice. Saya udah gak sabar pengen tahu apa sih sebetulnya kriterianya agar bisa mengikuti program ini. Apalagi ditambah tidak ada lagi istilah ikatan dinas. Setidaknya ini kan angin segar ya. Nggak ada kewajiban kok untuk AIUEO terhadap pelaksana program ini. Oke, kita bahas langsung sesaat lagi di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Oke baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Sudah sampai di sesi yang terakhir dalam merangkai program Smart Enterprise bersama dengan Ibu Patricia Susanto, CEO Jakarta Consulting Group, tentang sebuah pertanyaan besar sebetulnya kalau kita bicara masalah keinginan banyak orang yang terus meniti jenjang karir tapi mungkin terbentur dengan dana. Nah ini alasan yang kerap kali membuat seseorang itu tertahan karirnya atau stuck di tempat itu dan tidak kemana-mana. Tetapi berdasarkan networking yang mereka punya, termasuk Anda mendengarkan program hari ini, beruntunglah karena ada sebuah kesempatan untuk menggali lebih jauh ke potensi-potensi Anda, skill Anda, mungkin attitude Anda untuk bisa menuju ke jenjang berikutnya. Paling tidak menunggu momentum hitungan waktu tahunan, 1 atau 2 tahun, Anda istilahnya udah bisa balik modal gitu loh, untuk menemukan satu pundi-pundi keuangan yang sangat luar biasa. Tapi memang butuh sabar ya. Tadi Bu Patrice mengatakan hal itu. Oke, so how to-nya bagaimana Bu Patrice? Apakah term and condition-nya Bu Patrice boleh sampaikan di perbincangan malam hari ini? Oke, jadi kita punya scholarship beasiswa dari alumni USC Indonesia. Jadi kalau mau untuk lebih detailnya bisa ke website kami
ausci.org/scholarship gitu ya. Nah, Mhm. requirement-nya simple, S1 dari mana saja, luar negeri maupun dalam negeri. Dalam negeri pun kita juga sangat terbuka kemana aja, Ya. dari mana saja. Kemudian kita juga minta requirement-nya Mhm. itu adalah 6 tahun pernah bekerja minimal 6 tahun. Nah, Oke. karena ini akan masuk ke IBER-nya USC. IBER USC itu program MBA 1 tahun saja. Jadinya nggak 2 tahun, tapi 1 tahun yang intensif. Jadi memang benar-benar dipadatkan. Nah, programnya sendiri cukup mahal, 180.000 sekitar 2M ya Mas ya. Jadinya ini adalah salah satu program unggulan dari USC karena mereka tadi itu memadatkan yang 2 tahun jadi 1 tahun Oke. karena pesertanya kebanyakan eksekutif yang sudah bekerja. Jadi tadi itu requirement-nya adalah 6 tahun minimal untuk bekerja. Maksimum age untuk mendaftar adalah 40 tahun. Jadi mungkin Mas Oke. Daryl masih bisa tuh, kan masih belum Ya. 40 ya Mas ya. Belum, saya 35 kok. Masih 35 masih bisa ya, yang masih sebelum 40 pokoknya masih bisa. Oke. Kemudian IELTS biasa ya, TOEFL-nya 95, IELTS-nya 7. GMAT itu optional, kita nggak require, tapi kalau sudah punya GMAT akan lebih bagus, itu 540. Semua data-datanya ada di website kita di ausci.org/scholarship. Nah, kita akan ada beberapa requirement. Karena ini beasiswa ya, tetap aja beasiswa ya Mas ya. Kita akan melihat kemampuan finansial gitu ya. Yang membutuhkan pasti akan kita bantu. Yang tidak butuh ya maaf saja. Gitu kan salah satunya. Nah, kita juga akan melihat komitmennya ke Indonesia 5 tahun setelah lulus dari program IBER ini seperti apa. Nah, itu akan dinilai oleh komite selection, akan ada interview dengan komite. Setelah itu kita akan ada final interview dengan dean dari IBER-nya, kebetulan akan datang ke Indonesia. Mereka juga akan melihat kandidat-kandidat itu secara langsung, interview secara langsung dengan mereka, dengan dean-nya dan academic director. Nah, itu di bulan Desember. Jadi ini kita semua memang baru launching di bulan Agustus kemarin dan kita akan tutup di bulan November ini. Jadinya program ini sebenarnya disponsorin juga oleh alumni kita. Ada 2 alumni yang mensponsorin kami dari Rohir Foundation dan juga dari William Suryajaya Foundation. Nah, itu kita punya 2 slot untuk tahun ini. Di tahun ini kita punya 2 slot, tapi program ini akan lanjut selama 5 tahun. Jadinya tahun ini kita punya 2 slot, kecuali kalau kita dapat yang excellent banget, orang-orangnya luar biasa yang daftar ya, bisa dibuka lebih gitu. Jadi kita itu akan cover selain tuition-nya, selain uang sekolah, living cost-nya juga akan dapat, tiket pesawat pulang dan pergi juga akan kita cover, dan seperti itu. Jadinya tapi visa dan lain-lainnya harus membayar sendiri. Jadi visa harus ditanggung sendiri ya. Dan juga ada application ke IBER-nya itu harus ditanggung sendiri juga $150. Nggak terlalu mahal lah gitu. Untuk di-compare dengan nilai yang sekitar 180.000 US yang kita berikan. Seperti itu. Oke. Untuk informasi detailnya di website apa, Bu? Mohon maaf Nah, boleh. di websitenya ausci.org/scholarship. Jadi bisa di situ atau juga bisa di Instagram kami. Instagram kita itu adalah ausci.indo. Ausci.indo ya. Ya, itu adalah websitenya adalah alumni.usc.indo. Pakai alumni.usc.indo. Ya, itu ada informasinya, ada di sini semuanya. Silahkan kalau ada yang mau mendaftar, kita buka sampai dengan tanggal 10 November ini. Tadi sekali lagi yang perlu adalah cuman pengalaman 6 tahun, belum 40 tahun pada saat mendaftar. Kemudian submit ini ya transkrip,
Mhm, punya TOEFL 95 ke atas atau IELTS-nya 7 ke atas. mhm. GMAT itu optional, tapi kalau bisa ada akan lebih bagus. Ya. Itu skor yang kita minta 540 ke atas. Oke, baik. Tidak terdengar begitu berat bagi Anda yang mungkin punya growth mindset ya, karena persiapan-persiapan yang sudah dilakukan itu sepertinya sudah bisa menjaminkan Anda punya kesiapan diri untuk bergabung bersama dengan para people lainnya untuk belajar. Ini pembelajarannya di mana kira-kira, Bu Patris? Di Los Angeles, jadi kami itu namanya University of Southern California, kita dari Los Angeles, itu nanti tinggalnya pun akan ada di campus, boleh tinggal di campus atau boleh di off campus, itu terserah daripada penerima beasiswa, tapi kita sudah menyiapkan living cost-nya juga sekitar 2.500 US per bulannya. Per bulan. Gitu. Oke, baik. Jadi ke anak kampus lagi berarti ya? Jadi anak kampus lagi, hidup di kampus, naik sepeda, seneng deh. Iya, nonton punya cerita nonton banyak. bola gitu. Kalau yang suka football USC pasti tahu terjun Iya, punya baik. football gitu. Baik. Sekali lagi mungkin bagi sponsor yang menganggap ini sebagai sebuah kesempatan Anda untuk bertumbuh. Nah, silakan Anda bisa buka websitenya di alumni.usc.indo. Itu websitenya, termasuk Anda nanti akan menemukan link untuk registrasinya, bahkan requirement seperti apa. Tapi yang singkat disampaikan oleh Bu Patris tadi, S1 itu sudah pasti punya pengalaman minimal 6 tahun pekerjaan Anda yang sudah lakukan, dan usia pas pendaftaran itu di angka 40 tahun, dan TOEFL-nya paling tidak minimal 95, dan GMAT-nya ini opsional serta harus mengikuti serangkaian proses interview, baru nanti Anda punya kesempatan untuk bergabung. Baik, Bu Patris, waktu kita tinggal 2 menit. Apa konklusi yang boleh disampaikan? Konklusinya adalah saya melihat banyak sekali beasiswa di Indonesia, tetapi banyak yang nggak terpakai juga. Sayang sekali kadang-kadang melihatnya. Grab the opportunity kalau bisa, dan masih bisa, umurnya masih muda nih, di bawah 40 kan masih muda ya. Betul. Cari kesempatan kalau bisa ke luar negeri, bukan hanya di tempat di USC aja, tapi bisa di LPDP. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya, beasiswa seperti LPDP itu. Nah, kalau untuk informasi lebih lanjut, kalau tidak di website, bisa juga di LinkedIn saya. Di LinkedIn kita juga ada detailnya seperti apa. Seperti Oke, itu, Mas baik. Daryl. Thank you. Iya, terima kasih Bu Patricia. Dan inilah akhir dari bahasan kita tentang pendidikan lanjutan, apakah sebuah investasi karir atau risiko keuangan. Jawabannya adalah investasi karir juga, risiko keuangan iya juga merupakan sebuah bagian risiko. Karena risiko nggak pernah bisa dihindari, tapi paling tidak bisa dimitigasi. Dan ini cara yang bisa Anda lakukan untuk menuju ke jenjang karir berikutnya. Bu Patris, terima kasih banyak. Terima kasih, Mas Hari Daryl. Terima ini kasih, Smart sukses Listeners. ya, ada mendapatkan kesempatan untuk diikuti oleh banyak people atau SDM di Indonesia agar mereka bisa mengajukan diri mereka, keluarga mereka dengan harapan impact-nya terhadap negeri dan bangsa tercinta kita, Republik Indonesia. Kita ketemu lagi Bu Patris di pertemuan berikutnya. Hari dan tanggal yang berbeda dengan program dan bahasan yang berbeda. Saya Daryl Adam, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Terima kasih dan sampai jumpa.